Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 59 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah itu muflis? Kalau dalam bahasa Indonesia muflis adalah bangkrut. Lantas kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, muflis adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bukan. Orang yang muflis adalah orang yang di hari kiamat nanti dia membawa banyak pahala sholatnya, dia banyak membawa pahala zakat, dia banyak membawa pahala saum dan lain sebagainya. Tetapi selama di dunia dia sering mencaci orang lain, dia sering menuduh orang lain, dia sering membohongi atau memfitnah orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan dia membunuh orang lain dan menyakiti, menzolimi orang lain. Maka pahala yang banyak dari orang tersebut diambil lalu diberikan kepada orang-orang yang ia zolimi. Orang-orang yang ia sakiti. Sampai pahalanya habis, tetapi masih banyak orang yang dizolimi oleh dia, masih banyak orang yang disakiti oleh dia, sehingga dosa-dosa orang yang dizolimi ini diberikan kepada orang itu. Itulah yang disebut dengan muflis. Hadirin wargi Jabar rahimakumullah, bisa kita lihat di sini. Sebesar apapun pahala yang orang punya, sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadah yang sudah ia lakukan, tidak ada artinya ketika ia berbuat jahat kepada orang lain. Bayangkan, ketika kita banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, di akhirat nanti kita sudah percaya diri mau masuk surga. Ternyata ada orang-orang yang kita zolimi dulunya. Ternyata ada orang-orang yang kita sakiti dulunya, menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas amal ibadah kita diambil satu persatu. Dosa dia juga diberikan kepada kita satu persatu. Kalaulah orang yang kita zolimi 1, 2, 3 orang, bagaimana dengan 10 orang? Bagaimana dengan puluhan orang? Bagaimana dengan ratusan orang dan seterusnya? Tidak ada lagi, habis semua amal ibadah kita, habis semua pahala kita. Oleh karena itu hadirin wargi Jabar rahimakumullah, hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan pada kita hablum minallah dan juga hablum minanas. Hablum minanas kita harus baik kepada semua orang. Jangan sampai ketika kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari ataupun kita sadari, di akhirat kelak nanti dia akan menuntut balas. Mungkin ada orang yang pernah kita zolimi, pernah kita matikan, membunuh karakternya, memfitnah dan lain sebagainya. Kita harus segera memohon maaf. Mending malu di dunia ini meminta maaf daripada kelak nanti dituntut di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan saum yang kita laksanakan ini bisa menggugah diri kita, memperbaiki hablum minanas kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun langkah kita, perbuatan kita, lisan kita untuk selalu berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.